Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu teks drama. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, memahami pengertian teks drama dan ciri-cirinya. Yang kedua, mengenal struktur teks drama. Yang ketiga, memahami unsur kebahasaan teks drama. Dan yang keempat, mengetahui aturan penulisan teks drama dengan mengubah cerpen menjadi teks drama. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui dialog dan tindakan tokoh yang dipentaskan di atas panggung. Kata drama berasal dari bahasa Yunani yang berarti bertindak atau berbuat. Oleh karena itu, drama tidak hanya dibaca, tetapi juga dapat dipentaskan. Adapun ciri-ciri teks drama yaitu yang pertama, terdiri atas dialog antar tokoh. Yang kedua, memiliki konflik atau masalah. Yang ketiga, dapat dipentaskan. Yang keempat, memiliki petunjuk laku seperti gerak, ekspresi, dan suasana. Dan yang kelima, mengandung pesan atau amanat. Sama seperti teks lainnya, teks drama juga memiliki struktur, yaitu yang pertama, prolog. Prolog merupakan pembuka yang berisi pengantar cerita, latar atau gambaran umum. Yang kedua, dialog. Dialog merupakan percakapan antar tokoh yang mengembangkan jalan cerita. Dan yang ketiga, epilog. Epilog merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan atau pesan moral. Nah, anak-anak, berikut adalah salah satu contoh naskah drama yang berjudul Ibu, Maafkan Aku. Perhatikan tanda panah berwarna hitam. Nah, bagian prolog dari naskah drama ini yaitu suatu pagi yang cerah, seorang anak bernama Raffi sedang bersiap berangkat ke sekolah. Namun, ia memiliki kebiasaan buruk yang sering membuat ibunya sedih. Nah, bagian ini mengenalkan siapa tokoh dan bagaimana pengantar dari cerita tersebut. Tanda panah berikutnya yaitu dialog. Percakapan antara ibu dan Raffi merupakan dialog dari naskah drama tersebut. Dalam dialog ini ada 3 tahapan pengembangan cerita. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pengenalan cerita. Yang kedua adalah komplikasi, munculnya masalah hingga puncaknya masalah, yang ditandai pada cerita Raffi tidak membantu ibunya sehingga ibunya bekerja sendiri dan akhirnya ibunya sakit. Dan pada tahap resolusi yaitu penyelesaian cerita, Raffi menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tanda panah berikutnya yaitu epilog. Pada bagian ini merupakan akhir dari cerita. Raffi menjadi anak yang rajin membantu orang tuanya. Selanjutnya, unsur-unsur teks drama. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide pokok yang mendasari cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan, yaitu pelaku dalam cerita dan sifatnya. Yang ketiga, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Yang keempat, latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan. Adapun unsur-unsur pada teks drama yang berjudul Ibu Maafkan Aku, yaitu tema berbakti kepada orang tua, tokoh dan penokohan yaitu ibu dengan karakternya yang sabar dan Raffi dengan karakternya yang pemalas namun akhirnya menyadari dirinya. Berikutnya, latar yang digunakan yaitu latar tempat di rumah dan latar waktu pada siang hari. Selanjutnya adalah alur. Cerita ini menggunakan alur maju. Kemudian amanat. Amanat dalam cerita tersebut yaitu berbaktilah kepada orang tua. Berikutnya, unsur kebahasaan dalam teks drama. Yang pertama adalah kalimat langsung.
Kalimat langsung merupakan kalimat yang secara persis menuliskan dialog atau ucapan tokoh tanpa perantara. Contohnya, pada percakapan Ibu dan Raffi. Raffi, ayo sarapan. Raffi buru-buru, Bu. Berikutnya, kata ganti orang. Kata ganti orang adalah pengganti tokoh atau orang dalam cerita. Contohnya, kata ganti orang pertama yaitu menggunakan kata aku atau saya. Kata ganti orang kedua menggunakan kata kamu atau Anda. Kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua digunakan dalam percakapan atau dialog. Sementara kata ganti orang ketiga dengan menggunakan kata dia, ia, atau nya biasanya digunakan pada prolog ataupun epilog. Selanjutnya, kata tindakan. Kata tindakan merupakan aktivitas fisik atau psikis, misalnya berlari, memeluk, merasa, dan lain-lain. Contohnya, Raffi ayo sarapan. Menyiapkan makanan di atas meja. Kemudian, Raffi buru-buru, Bu. Dalam kurung berlari keluar. Yang ada dalam kurung tersebut dinamakan adalah keramagung atau petunjuk laku. Selanjutnya, bagaimana aturan penulisan dalam teks drama? Untuk menulis sebuah teks drama, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, harus menuliskan judul drama. Misalnya, Ibu, maafkan aku. Kemudian yang kedua adalah menuliskan nama tokoh. Misalnya, Ibu dan Arif. Berikutnya, menuliskan prolog. Prolog itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa pembuka atau pengantar dari sebuah cerita. Setelah itu menuliskan nama tokoh sebelum dialog, seperti contoh berikut, Ibu titik 2, kemudian Arif titik 2. Setelah itu menuliskan petunjuk laku atau kramagung yang berada di dalam kurung. Kemudian terakhir adalah epilog, yaitu menuliskan bagaimana cerita atau akhir dari cerita tersebut. Selanjutnya, kita akan berlatih mengubah sebuah cerpen menjadi naskah drama. Perhatikan cerpen berikut. Jujur itu baik. Rani menemukan sebuah dompet di halaman sekolah saat jam istirahat. Ia membuka dompet itu dan melihat ada uang serta kartu pelajar milik Andin. Rani sempat berpikir untuk menyimpan dompet tersebut, tetapi ia ingat bahwa mengambil barang milik orang lain adalah perbuatan yang tidak baik. Akhirnya, Rani membawa dompet itu ke ruang guru. Tidak lama kemudian, Andin datang dengan wajah cemas karena kehilangan dompetnya. Guru kemudian menyerahkan dompet tersebut kepada Andin dan menjelaskan bahwa Rani yang menemukannya. Andin mengucapkan terima kasih kepada Rani. Sejak saat itu mereka menjadi sahabat yang baik. Nah, berikut ini adalah contoh teks drama berdasarkan cerpen sebelumnya. Judulnya yaitu Jujur Itu Baik, tokohnya adalah Rani, Andin, dan Bu Guru. Suatu hari, Rani berjalan sendiri di halaman sekolah. Ia menemukan sebuah dompet di dekat taman. Dompet siapa ini? Mengambil lalu membukanya. Wah, uangnya banyak. Ini punya siapa ya? Memeriksa kartu tanda pelajar yang ada di dompet tersebut. Aku harus mengembalikannya. Ini bukan milikku. Menutup kembali dompet tersebut, lalu berjalan ke ruang guru. Ada apa, Rani? Tersenyum kepada Rani. Ini, Bu, saya menemukannya di dekat taman. Sepertinya ini milik Andin. Menyerahkan dompet tersebut kepada Bu Guru. Terima kasih, Rani. Kamu anak yang jujur. Menepuk pundak Rani. Tiba-tiba, Andin datang dengan wajah cemas. Bu, saya kehilangan dompet. Menyeka keringat di dahi. Bukankah ini dompetmu? Memperlihatkan dompet tersebut. Iya, Bu. Mengambil dompet dan membuka isinya. Terima kasih ya, Bu. Tersenyum kepada Bu Guru. Terima kasih sama Rani. Dia yang menemukannya. Menunjuk Rani. Makasih ya, Rani. Iya, sama-sama. Sejak saat itu, Rani dan Andin bersahabat. Mereka selalu bersama dan saling mendukung dalam meraih prestasi.
Demikian pembelajaran tentang teks drama. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada kegiatan belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.